Saya ternyata dijamu oleh satu keluarga yang sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Saya lihat ada bangunan kecil, bangunan dari kayu udah rusak kelihatannya. Saya berhenti, yang di belakang nanya, kenapa berhenti, Dek Ben? Itu Pak, itu kan program saya nih KKN. Itu ada bangunan, itu buat keranda ya Pak, keranda angkut mayat. Iya, tapi nggak kok urus. Nah itu program saya, mau saya benerin nanti aja. Udah lanjut jangan kelamaan di sini aja. Setelah saya berangkat, saya di ujung kelihatan ada beberapa orang lagi menggali makam, menggali kubur kelihatannya. Pas saya lewat dia berhenti, manculnya tuh berhenti, malah tangannya melambai. Saya lewatin aja, saya tanya lagi, Pak yang meninggal siapa? Kok ada yang gali kubur? Dia ngomong lagi, ini Dek Ben ini selalu guyon, nggak ada yang mati, nggak ada yang meninggal di sini. Kalau meninggal saya juga tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sobat melihat malam. Semoga sobat-sobat hari ini diparingi rezeki yang melimpah, diberi kesehatan yang lahir batin, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya Mas Ben pada kesempatan ini ingin bercerita mengenai pengalaman mistis saya di desa terpencil di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Keberadaan saya di situ dalam rangka mencari data real suatu desa sebagai bahan untuk KKN. Kebetulan saya waktu itu sebagai koordinator desanya, jadi punya kewajiban untuk mencari data sebagai bahan untuk KKN supaya kegiatan KKN kami bisa maksimal dan bisa diterima manfaatnya oleh masyarakat. Kejadian mistik ini terjadi pada bulan September 1990. Jadi kami seluruh koordinator desa dikumpulkan di kecamatan atau di Kabupaten Wonogiri. Nanti disebar ke desa-desa yang dibutuhkan. Kebetulan desa yang akan saya tuju lumayan jauh dari Kabupaten Wonogiri, sekitar 80 km. Jadi kalau ditempuh pakai kendaraan dengan kecepatan umum itu kurang lebih 2 jam lah. Perjalanan 2 jam ini ternyata nggak berat karena pemandangan antara Kabupaten Wonogiri ke desa yang kami tuju indah sekali. Jalan-jalannya udah mulus, naik turun gunung, pinggir-pinggirnya bukit, hutan-hutan, hutan jati, hutan pinus. Jadi perjalanannya nyaman lah. Apalagi melewati Waduk Gajah Mungkur, eksotis sekali. Jadi nggak capek lah waktu itu perjalanan walaupun 2 jam. Setelah 2 jam perjalanan, sekitar jam 1.30 lah, desa ini bersih sekali. Terus rumah-rumahnya berjajar rapi. Setiap rumah ada tiang lampu minyak karena desa ini belum ada listrik. Saya penasaran, pengen ngeliat malamnya nih. Setelah nyampe, saya diterima di balai desa oleh kepala desa beserta stafnya dan 8 kepala dusun waktu itu. Desa ini luas sekali, dibagi 8 dusun. Setelah saya memberi salam, perkenalan, terus bercerita tentang maksud dan tujuan saya, kepala desa, saya sebut Pak Polo kalau di sana, membalasnya. Dia memberi masukan-masukan, ide-ide dan himbauan-himbauan. Di antaranya wanti-wanti kepala desa,
ke saya supaya KKN nanti difokuskan ke dusun atas. Dusun atas itu dusun yang merasa tertinggal lah, dianggap tertinggal oleh kepala desa ini. Udah berapa kali KKN nggak pernah digarap tuh dusun ini. Nah makanya wanti-wanti ke saya, nanti KKN tahun ini nih harus difokuskan ke dusun atas. Bila perlu, kalau perlu nih tinggalnya di sana, kata kepala desa. Sampai dia menginstruksikan kepada kepala dusunnya yang waktu itu juga hadir, Pak, nanti ingat besok Mas Beni nih harus dijemput. Lihat lokasi yang sebenarnya, kekurangannya. Nanti biar disampaikan ke Mas Beni untuk bahan KKN-nya. Kepala dusun dengan segap dia menyatakan siap, Pak. Tuh Mas Beni ingat besok. Waktu Mas Beni kan cuma 2 hari, jadi fokus ke dusun atas mulai besok. Siap Pak, nggih Pak, saya jawab gitu. Malamnya saya ngobrol sama kepala desa dan melihat kondisi desanya luar biasa. Saya belum pernah melihat desa yang seindah ini kalau malam. Kunang-kunangnya puluhan ribu mungkin jutaan di setiap jalur jalan. Saya sampai kaget. Belum pernah saya melihat kunang-kunang sebanyak ini. Saya nganggap kunang-kunang itu hanya cerita, dongeng. Dan sekarang saya melihatnya sendiri, desa yang luar biasa sekali. Singkat cerita, paginya saya kedatangan tamu utusan dari dusun atas. Setelah ngobrol sama saya, diwedangin kopi oleh kepala desa, ngobrol perkenalan. Akhirnya sekitar jam 8 lah, dia ngomong, Mas Ben, kita berangkat secepatnya mumpung masih pagi, takut kesorean. Siapa? Saya ngeluarin motor tuh. Ingat motor saya waktu itu Super Cup tahun 82. Ya motor keren lah di masanya tuh. Saya berangkat ke dusun atas. Memang medannya luar biasa. Medannya cukup berat. Kalau nggak hati-hati bisa kecelakaan tuh. Pinggirnya bukit, sebelahnya jurang, tapi pemandangannya luar biasa. Hutan-hutan jati semua. Setelah 20 menit perjalanan, kami berhenti sebentar karena ada persimpangan tuh, persimpangan jalan. Nah di depan ada gapura. Kata yang mengantar saya ini gapura menuju makam desa. Tapi kelihatannya gelap karena pohonnya besar-besar semua. Pohon yang usianya udah ratusan tahun. Makamnya saya tanya, ini makam umurnya berapa tahun Pak? Sebelum saya lahir makam ini sudah ada deh. Sebelum Islam masuk kelihatannya, soalnya jenis-jenis batunya tuh nggak menunjukkan keislaman itu tuh. Nanti dia ngomong, sekarang lewat sini, tapi pelan-pelan. Nanti Dek Beni pulangnya kan tidak saya antar nih, jangan lewat sini, wanti-wanti nih, muter biar jauh 15 menit tapi aman ya. Saya mau nanya istilah aman tuh apa, dia langsung menjawab, kita berangkat cepet, nyalain lampu motornya aja. Ya saya nurut tuh. Masuk, saya lihat makamnya nggak beraturan. Kacau lah. Posisi makamnya nggak sentris. Jadi ada yang maju, ada yang mundur, ada yang miring lagi. Semua tidak di semen, semua masih undukan. Ya mungkin faktor ekonomi warga lah, nggak akan mampu membuat tembok-tembok makam. Jadi dibiarkan begitu aja bertahun-tahun. Jadi kelihatan ada yang retak-retak, ada yang ketutup rumput. Apalagi makam ini dipenuhi oleh pohon-pohon besar yang menutupi sinar matahari masuk. Jadi walaupun jam 9 harusnya kan terang nih, matahari masih ada di atas. Tapi di tempat ini gelap, hanya beberapa sinar aja yang masuk.
Jadi seakan-akan kayak maghrib lah walaupun siang. Makanya motor saya dinyalain. Kami masuk pelan-pelan, saya perhatikan banyak pohon Kamboja. Kadang tercium bau pohon-pohon Kamboja sangat sekali di hidung. Sangat tajam. Karena saya lihat di bawahnya itu runtuhan-runtuhan bunga Kamboja banyak sekali, bertumpuk-tumpuk. Pas saya jalan, itu ada satu keluarga yang lewat. Sampai saya motor, saya pinggirin sedikit, kalau nggak bisa bertabrakan tuh. Satu keluarga itu bapak, ibu, anak gadisnya, sama anak kecil laki-laki. Dia kelihatan mau ke pasar, bawa tas keranjang pasar tuh yang dari anyaman bambu. Dia nyapa dengan anggukan kepala semua, dengan senyum. Saya jawab dengan senyum lagi, terus dengan anggukan lagi. Etika adabnya begitu kalau di sini. Setelah lewat saya tanya ke yang saya bonceng, Pak, katanya nggak ada yang lewat. Itu ada satu keluarga lewat. Dia jawab malah gini, Dek Beni sih mainan aja, nggak boleh guyon. Di sini tempatnya angker aja. Udah jangan mainan aja. Pikir saya dia nggak ngelihat karena matanya ditutup dengan baca-baca kelihatannya. Ya sudah, saya abaikan aja. Dalam perjalanan berikutnya saya lihat ada bangunan kecil, bangunan dari kayu udah rusak kelihatannya. Saya berhenti. Yang di belakang nanya, kenapa berhenti, Dek Ben? Itu Pak, itu kan program saya nih KKN. Itu ada bangunan itu buat keranda ya Pak, keranda angkut mayat. Iya, tapi nggak keurus. Nah itu program saya, mau saya benerin nanti aja. Udah lanjut aja. Jangan kelamaan di sini aja. Saya berangkat lagi. Nggak bisa ngebut motor tuh karena jalannya lekak-lukuk. Ada makamnya tuh nggak beraturan. Jadi keadaan kiri kanan pelan. Takut kena undukan makam itu. Setelah saya berangkat, saya di ujung kelihatan ada beberapa orang lagi menggali makam, menggali kubur kelihatannya. Pas saya lewat dia berhenti, manculnya tuh berhenti, malah tangannya melambai. Saya lewatin aja, saya tanya lagi, Pak, yang meninggal siapa? Kok ada yang gali kubur? Dia ngomong lagi, ini Dek Ben ini selalu guyon, nggak ada yang mati, nggak ada yang meninggal di sini. Kalau meninggal saya juga tahu. Kalau desa kecil namanya, udah lanjut, jangan guyon terus. Ya sudah, dia selalu mungkin matanya ketutup sih ya, sambil doa, jadi nggak ngelihat kenyataan di lapangan itu. Saya lanjut, kelihatan dari jauh udah ada gapura tuh, gapura keluar dari makam. Dia ngucapin alhamdulillah udah keluar aja. Setelah keluar, nah di luar terang karena saya melihat di makam itu gelap sekali, ketutup pohon-pohon besar. Jadi pas keluar makam tuh kelihatan terang, cerah. Emang kondisinya begitu aslinya. Saya keluar. Nah keluar kelihatan di sebelah-sebelah udah orang-orang menggarap sawah karena ini kan bulan September. Jadi wilayah ini kan ada hujan. Jadi pas bulan hujan ini, bulan-bulan turun hujan mereka maksimal bertani. Saya lihat di sepanjang jalan mereka pada bercangkul. Ngelihat saya pada berhenti, pada melambaikan. Melambai tangan lah itu budaya orang sana itu begitu. Menghormati tamu lah. Terus saya masuk. Kelihatan Tugu masuk dusun. Setelah masuk dusun, saya berhenti lagi. Saya ngelihat ada rumah besar kelihatannya, tapi kelihatan hancur, kebakar kelihatannya. Saya berhenti, saya nanya, Pak, itu rumahnya siapa? Kelihatannya bekas kebakaran. Dia jawab, iya Dek, itu kebakaran 2 tahun yang lalu, warga kita aja. Udah nanti ceritanya di dusun aja, ayo kita lanjut. Kepala dusun udah nunggu aja. Jadi saya lanjut tuh, masuk dusun di situ kelihatan ada pos keamanan, pos untuk nongkrong lah, anak-anak muda kelihatan. Ke hari itu ya kosong, mungkin dipakai malam. Ada kelihatan obor-obor lah, bekas kalau malam dinyalain nih. Terus masuk rumah rapih berjejer.
belok kiri di situ ada musola. Saya musola ini rusak nih. Ini program saya kedua, memperbaiki musola dan memperbaiki tempat keranda tuh. Udah untuk keagamaan udah 2 nih. Saya catat di dalam otak saya. Saya masuk ke rumah kepala dusun. Saya disambut oleh mereka, oleh kepala dusun, tua pemuda, dan ibu dusun. Biasa kan ketua PKK kalau tradisi di bangsa kita. Terus ngobrol, langsung diajak ke lapangan. Karena waktu mepet sih, inget jam 1 harus pulang gitu. Langsung diajak kepala dusun ke meninjau lapangan aslinya, kondisi aslinya di desa itu. Kekurangannya ya di sumber air. Dia meminta saya untuk nangani sumber air, karena kalau kemarau warga sini, dusun ini harus menghemat. Sumber mata air satu-satunya nggak cukup. Saya lihat sumber airnya ya kecil. Sumber air di desa-desa di Jawa Tengah itu pada umumnya pasti ada pohon beringin. Pohon beringin sumber air itu udah khas, ciri khasnya. Terus 20 meter dari sumbernya ada burung dara, itu dipelihara oleh warga. Itu saya juga nggak tahu maksudnya apa. Saya beberapa kali ngelihat sumber air di desa-desa di Jawa Tengah begitu. Mata air beringin, ada burung dara dipelihara. Korelasinya saya belum tahu tuh. Setelah meninjau, kami pulang ke dusun, ke tempat semula, ke rumah Pak Kepala Dusun. Di situ udah siapkan makan siang, udah, karena menunjukkan udah setengah 12. Makan siangnya luar biasa. Saya ingat kalau disajikan di desa harus dimakan, walaupun tidak suka, itu penghormatan lah. Karena orang desa tuh udah nyiapin dengan daya upaya sesuai kemampuannya untuk nyambut tamu. Saya di situ, saya lihat makanan khasnya kan nasi, terus sayur kacang sama tahu. Nah, yang luar biasa gorengannya walang jati. Kalau di sana makanan istimewa, saya kaget. Ya Allah, walang dimasak, dikasih kecap tuh. Ya harus saya makan tuh. Gorengannya itu gorengan tepung laron. Saya juga ya aneh lagi. Ya mau tidak mau saya harus dicicipin lah sebagai penghormatan. Nggak ngebayang kalau saya nggak dimakan itu tuh. Mereka mungkin tersinggung. Jadi mau tidak mau saya makan. Sedikitlah untuk menyenangkan tuan rumah. Setelah itu udah menunjukkan jam 12:30 tuh. Saya pamitan sesuai ya informasi warga harus pulang secepatnya. Saya juga nggak tahu sejarahnya kok harus cepat-cepat. Ya saya turutin aja. Setelah makan jam 1 saya pamitan. Setelah pamitan mau pulang, awan langsung gelap. Ya saya maklumin, ini kan bulan September, bulan hujan, gelap, langsung gelap tuh, tadinya terang. Terus langsung hujan besar sekali. Jadi saya diurungkan dari kepala dusun, udah nunggu di sini dulu sampai hujan reda. Setelah nunggu 1 jam nggak reda-reda hujan tuh, malah tambah besar. Ya Allah, saya tuh gimana ya? Kata kepala dusunnya udah nginep di sini kalau sampai sore. Tapi saya kan nggak enak ngerepotin. Lagian saya besok kan harus pulang ke Solo. Ya udah Pak, nanti nunggu hujan reda. Setelah jam 2:30 hujan kelihatan reda, tapi mendung masih rapat. Tapi pikir saya kan ada kendaraan lah. Saya tetap antisipasi pakai jaket walaupun udah nggak hujan, jaket. Terus saya pamitan kedua tuh, Pak saya pamit, masih gelap deh. Udah nggak apa-apa kan, saya bawa motor aja. Ada lampunya Pak,
Oh ya udah, hati-hati ya, tapi ingat jangan lewat makam, muter aja. Nggih Pak aja. Jadi saya motor nyalain tuh, nyala. Saya sempat berhenti di gapura makam. Saya tetap nurutin nasihat-nasihat mereka, jangan masuk makam walaupun jalan singkat nih. Udah, saya nggak masuk makam, saya belok ke kiri, lewatin tegalan-tegalan tuh. Walaupun jaraknya lebih jauh 15 menit katanya. Pas sudah masuk tegalan, ternyata hujan lagi. Hujannya lebih besar, gelap. Saya kan nggak tahu medan tuh, kalau maksain diri bisa bahaya karena lihat sepintas ini banyak jurang. Akhirnya saya pelan-pelan, udah nggak kelihatan lah. Saya cari tempat untuk berteduh untuk sementara nih. Kalau nggak berteduh, resiko saya bisa jatuh atau terpleset. Saya pelan, udah nggak kelihatan jalan tuh. Walaupun lampu motor nyala karena saking gelap dan hujan besar. Saya lihat depan ada pohon besar sekali. Wah, ini saya lebih baik berhenti daripada nanti ada hal yang nggak baik. Saya berhenti tuh di pohon itu, berteduh lah. Saya berhenti, duduk di motor nih. Jam masih berfungsi nih. Udah jam 3 lebih. Aduh, mana nih, takut kemalaman. Tapi kalau dipaksakan bisa beresiko. Jadi saya berteduh di situ tuh. Berteduh itu, waktu berteduh tuh saya dengar suara-suara macam-macam orang ngobrol pakai bahasa Jawa. Saya nggak paham loh, bahasa halus. Bahasa apa ya? Babasan lah kalau orang Cirebon. Ada suara-suara assalamualaikum, ada yang jawab waalaikumsalam. Saya tuh bingung. Saya lihat ke atas, pohon gelap. Ada yang ngomong bahasa Jawa, ada sampean-sampean gitulah. Saya nggak begitu jelas. Saya jadi bulu kuduk saya berdiri nih. Aduh, ini kayak ada yang nggak enak. Saya lihat-lihat, tapi hujan masih gede. Saya mau meninggalkan, takut kecelakaan. Jadi saya paksain diri, saya baca-baca di motor tuh. Baca sebisanya lah. Ada yang nepuk-nepuk di belakang saya. Saya kaget. Saya lihat nggak ada, ya Allah. Saya baca-baca terus, ini tempat ini nggak nyaman bagi saya. Tapi nggak ada pilihan. Jalan bahaya, di sini ada yang ganggu. Tapi ya udahlah, biar saya pasrah aja. Saya pikir selama tidak memukul gitu, masih bertepuk, masih ngobrol-ngobrol, saya abaikan aja. Saya diem. Tiba-tiba ada yang nepuk saya, ini keras sekali dari belakang. Ini beda nih tepukannya. Saya nengok ke belakang, ternyata orang. Dek, kenapa di sini gitu? Saya kaget. Lah, bapak aja. Bapak yang tadi ketemu ya Pak, di persimpangan jalan pas saya berangkat, yang sama istri dan anak-anaknya itu. Oh, masih inget ya Dek? Inget Pak aja. Ayo ke rumah saya aja, lebih aman aja, begitu. Dia ngajak. Rumahnya di mana Pak? Itu deket aja. Saya jadi ada sakut, ini manusia atau bukan. Saya tanya, Bapak di sini ngapain Pak aja? Dia jawab, saya dari Tegalan, saya dari kebon, kehujanan. Jadi saya mau pulang, ketemu adik di sini. Udah pulang aja ke rumah saya, lebih aman. Rumahnya di mana Pak? Itu deket tuh, nggak usah dinyalain motornya aja, nanti saya dorong aja. Ya udah, saya daripada di sini nggak nyaman, kebetulan dalam hati saya. Jadi saya didorong tuh motor dari belakang, nggak usah dinyalain nih motornya. Terus ya sekitar 2-3 menit lah, kelihatan rumahnya, rumah mewah. Kalau istilah orang Jawa sih rumah londo lah. Rumahnya bagus, besar, putih. Lampunya banyak sekali, lampu-lampu petromak, karena belum ada lampu waktu itu. Nah, udah nyampe, dia kan pintunya, gerbangnya besar tuh, dia ketok-ketok. Nah, anaknya keluar tuh, yang kemarin saya ketemu, anak usia 7-8 tahun lah, laki-laki. Dia bawa payung keluar. Bapak ya aja, nggih deh aja. Jadi dia bawa payung, bukain. Ini bawa
anak mahasiswa aja yang kehujanan aja. Oh nggih yang tadi ketemu aja. Iya aja situ. Jadi masuk situ. Masuk. Motornya udah dimasukin teras ya. Supaya nggak kehujanan saya masukin terasnya. Udah luas sekali. Rumahnya kalau sekarang sih rumahnya limasan tapi bercampur dengan bangunan kayak Belanda. Perpaduan lah Jawa Belanda. Jadi kelihatan antik. Saya masuk ke dalamnya lebih antik lagi. Semua perabotan jati-jati lama. Termasuk tempat duduk saya yang saya dudukin banyak ukiran-ukirannya itu. Waduh, saya pikir nih orang kaya. Saya duduk, bapak itu masuk ke dalam. Berapa menit kemudian anak gadisnya tuh bawa kopi. Mas, ini kopi. Saya lihat senyumnya kok aneh. Mukanya pucat sekali. Senyumnya kayak dipaksakan, kayak orang sedih tapi dipaksa senyum lah gitu. Sebenarnya sih anaknya cantik ya, cuma senyumnya aneh, jadi saya agak merinding. Cuma saya abaikan aja lah, karena ini kan tempat yang terbaik dibandingkan sebelumnya. Sama bawa roti besar-besar, ingat aja kayak roti bantal lah kalau sekarang. Kopinya diminum mas, dia ngomong, nggih makasih deh. Pas saya kebetulan haus ya, kopinya kelihatan masih panas. Saya coba minum, rasanya bukan kayak kopi. Saya kan suka kopi, jadi tahu ini kopi apa jenisnya nih. Nggak manis, rasanya sepak. Tapi karena saya haus udah diminum sedikit-sedikit. Saya mau makan roti, nggak jadi. Rotinya kelihatannya ada lendir-lendirnya gitu. Pas saya cium, kelihatannya rotinya udah basi. Saya mau makan, nggak bisa perut saya kelihatan. Jadi saya minum aja. Terus bapaknya datang bawa rokok. Ayo dek ngerokok aja. Nih pak, jadi saya ngerokok tuh untuk ngilangin rasa dingin karena hujan masih besar di luar. Wah besar sekali, kelihatan suara-suara anginnya. Jadi saya merokok, nikmat sekali rokoknya. Pak aja, rokok apa? Bikinan sendiri, aja gitu sama senyum. Senyumnya aneh juga, senyum yang dipaksakan, senyum orang sedih tapi dipaksakan senyum tuh. Menurut saya begitu. Mukanya juga pucat. Jadi saya mereka-reka ini manusia atau bukan. Tapi kembali lagi logika saya, masa bodoh manusia apa enggak, tempatnya lebih enak dibandingkan sebelumnya aja gitu. Logika saya ya sudah, saya akhirnya nerima kondisi gini. Saya ngerokok, enak. Dimakan dek rotinya. Gih pak, saya udah kenyang, udah makan di dusun ya. Saya lihat lagi berlendir lagi. Ya Allah, ini roti apa saya tuh nggak tahu lah. Saya jadi minum kopinya aja, walaupun sepak nggak saya minum karena saya haus, minum sedikit-sedikit. Kemudian bapak itu ngobrol sama saya, namanya dia nyebutin Pak Roso, Suroso lengkapnya. Oh nggih, nama saya Beni pak, mahasiswa nggih. Iya, saya mau KKN di sini. Ya, dia ngobrol. Saya Roso itu istri, anak saya gadis, terus anaknya yang bungsu aja. Nggih pak, dia masuk, lama sekali. Saya sampai ketiduran di kursi itu karena kecapean. Nah di tidur itu saya mimpi mau dibunuh, ya Allah, dikejar-kejar makhluk. Dalam mimpi itu saya sampai terbangun lagi, ya Allah. Saya terbangun, ternyata bapak ibu itu ada di depan saya, ngeliatin saya dengan aneh. Senyum lagi, senyumnya ya aneh lagi, ya Allah. Saya sampai bulu kuduk saya berdiri lagi. Ini makhluk goib atau manusia dalam otak saya. Udahlah, masa bodoh, pikir saya tuh. Yang penting saya nyaman, bisa nggak kehujanan gitu. Akhirnya dia, anak gadisnya ngomong dari jauh tuh, Pak makan malamnya udah siap. Oh nggih, ayo deh makan bareng je, makan kita saya bareng.
Saya sempat nolak sebetulnya. Ini mesti makanannya juga nggak akan enak lah. Yang rotinya aja ngelihat kayak gitu, ditawarin saya kopinya juga nggak ada rasanya. Tapi memaksa. Jadi sebagai penghormatan supaya nggak tersinggung, ya saya ikut ke ruang tengah. Ruang tengahnya gede banget, putih semua. Kursinya kursi ukir semua. Di situ ada foto-foto keluarga, foto anaknya masih kecil, kelihatan banyak berjejer. Tapi sepintas ini foto-fotonya kok hidup perasaan saya nih. Pas tengok senyum. Pas saya lihat sebelahnya, lihat lagi nggak senyum, hilang senyumnya. Ya Allah, apa saya yang salah matanya? Selalu berubah foto tuh. Tadinya fotonya berdiri ya, saya lihat. Pas saya tengok sebentar ke pandangan lain, pas tengok lagi fotonya berubah jadi duduk. Apa ilusi saya? Aduh, saya itu jadi serba salah waktu itu. Menduga-duga yang enggak. Tapi keheningan itu terpecah dengan suara bapak tadi. Ayo dek makan dek, silakan. Saya lihat nasi, ada tahu, ada tempe, tapi kelihatan dibasem tuh, dikasih gula kelihatan. Terus makanan khas itu mungkin laron dan walang. Sayurnya sayur tahu kok mirip sama dengan di Pak Dusun itu. Cuma saya harus makan nih, walaupun sedikit. Saya coba ambil nasi, saya ambil tahu. Tahunya mau saya makan kelihatan basi, bau. Waduh, saya itu serba susah ya. Jadi saya makan sedikit aja tahunya, tahu bacemnya itu. Saya makan keripiknya juga sedikit. Kelihatan bapak ibunya ngeliatin saya, merasa apa ya? Saya nggak dimakan tuh, merasa nggak dihormatin. Saya jadi serba salah. Akhirnya saya makan aja keripiknya sampai habis, sama walangnya. Kalau tahunya saya nggak berani, kelihatannya basi banget bau. Akhirnya di situ kami ngobrol lagi. Dia cerita bahwa sebenarnya saya di sini hanya mampir, Dek. Nggak lama lagi saya mau pulang ke Jakarta. Saya nunggu katanya sih 100 hari ibunya meninggal di sini. Begitu. Oh, nggih, Pak. Dia cerita sering lewat Cirebon ya kalau pulang ke sini tuh. Ya, Pak, saya tuh. Nggih. Adik asli Cirebon kan? Ya Pak, tadi kan sudah diceritakan Pak. Saya menegaskan aja menurut Bapak itu. Setelah itu saya kecapean, kelihatan ngantuk. Saya lihat di luar masih hujan besar. Saya udah ngelihat jam 9 malam. Bapak itu nawarkan, udah tidur di sini aja, nanti pagi bisa pulang, aman. Kalau di luar nggak aman aja. Banyak gundurwo, dia cerita sendiri banyak gundurwo. Saya pikir apa bapak bukan gundurwo dalam hati saya. Tapi bukanlah, mukanya mirip manusia, saya cuma pucat aja nih. Senyumnya aja yang aneh. Setelah ditawarkan tidur, tiba-tiba mata saya ngantuk sekali. Jadi saya jawab, nggih Pak, karena udah nggak kuat, saya mau tidur. Jadi anak itu yang nganterin tuh, anak kecil yang umur 8 tahun. Ayo Mas, saya antar ke kamar aja. Saya lihat kamarnya banyak sekali. Saya dikasih tempat kamar yang paling belakang. Saya masuk tuh. Baunya bau bunga Kamboja. Ya Allah, apa ini parfum ciri khas rumah ini saya tuh. Karena di ruang tamu juga begitu. Bau Kamboja, bunga-bunga pemakaman. Kalik saking ngantuknya, saya masuk, saya tutup. Saya tempat tidurnya kayak zaman Belanda itu, pakai kelambu putih semua. Saya sekejap tertidur karena kecapean. Nah, dalam tidurnya saya juga mimpi kayak dicekek makhluk halus, saya kayak direp-rep itu. Saya sadar nih. Semua tangan
kayak kaku. Akhirnya saya ingat kalau dierep-erep namanya ya, kalau bahasa Cirebon tuh harus pasrah, dilemesin semua, jangan tegang. Kalau tegang malah sakit. Jadi saya lemesin. Setelah dilemesin ternyata benar, saya bisa bangun. Ya Allah, tempatnya masih seperti itu. Terus ada ketok lagi, adiknya masuk. Mas, buka pintu aja. Saya buka, adiknya tuh bawa air, ini aja, air jahe buat anget-anget badan. Nggih, makasih aja. Jadi anak itu keluar, saya tutup. Jahe, baunya bukan jahe, tapi dia nyebutin jahe. Saya cicipin juga, rasanya mirip kopi yang tadi, cuma putih ini. Kok jahe? Saya tuh ya udahlah, saya minum sedikit. Emang di badan anget, tapi rasanya sepa lagi gitu tuh. Sepa, nggak ada rasa jahe-jahenya. Ya udah, akhirnya saya nggak bisa tidur tuh malam itu. Setiap tidur mimpi, sampai saya lihat jam masih berfungsi tuh. Udah jam 3. Saya ingat saya waktu itu nggak sholat asar, karena di jalan nggak sholat maghrib, nggak sholat isya. 3 sholat saya lewati. Sekarang saya mau sholat jam 3 tahajud saya tuh. Jadi saya keluar pintu cari WC. Nah ini kayak WC ini nih. Kayaknya sekalian saya mau buang air, ini sekali kebelet lah. Saya buka, kaget. Ternyata ini WC tapi nggak ada airnya. WC langsung keluar aja, gelap. Tapi di situ ada saluran hujan masih tuh. Jadi saya mau tidak mau ya buang air kecil situ aja lah, karena nggak ada pilihan, udah kebelet buang air kecil. Terus wudhu aja pakai air hujan. Ternyata ini tuh keluar rumah belakang lihatannya, karena nggak ada lampu, gelap. Setelah saya wudhu, saya sempat lihat kelebatan tuh di luar tuh, kayak pocong gitulah. Berulang-ulang saya tutup aja, cepat masuk. Ini rumah di mana ya tempatnya, kok menyendiri, nggak punya tetangga, pikir saya tuh. Ya udah, saya nggak pikir panjang, saya masuk kamar lagi tuh. Saya sholat tahajud, arahnya kemana saya tuh bingung, sajadah nggak ada. Jadi saya buka jaket di dalam tas tuh ada jaket tuh, buka, saya sebarin arahnya sekarep saya lah, karena Islam itu mudah ya. Dengan situasi yang genting bisa sah aja sholat dimanapun, arah apapun, pikir saya. Pas saya sholat khusyuk. Saya kalau sholat saya biasa memejamkan mata supaya bisa khusyuk. Pas saya sholat tahajud, niat saya 2 rakaat aja lah supaya cepet. Itu angin langsung kerasa tuh, dingin sekali, kayak bukan di dalam ruangan, dingin. Terus ada tetes-tetesan bocor badan. Saya nggak peduli lah, pokoknya saya sholat aja. Setelah sholat tahajud selesai, saya buka mata, ya Allah, ternyata saya di luar, di pemakaman yang tadi saya lewati. Gelap sekali, saya sampai nggak bisa ngelihat karena hujan masih sedikit. Cuma pandangan saya yang agak yang dekat-dekat CCTV, saya lihat batu nisan. Ya Allah, saya ada di sini. Saya langsung aja masuk, tas masih ada di sebelah, dan motor saya ada di sebelah itu, nggak jauh dari saya, masih ada kunci motor, masih ada. Jadi saya sadar bahwa tadi saya dijamu nih, makan, ngopi, jahe itu bukan manusia. Saya sudah menyadari ini karena tempatnya juga bukan di gedung. Ya Allah, saya sampai lemes sekali. Badan saya kayak nggak punya tulang. Tapi saya paksain, ini harus bergerak, harus ninggalin tempat ini bagaimanapun caranya.
karena kalau di sini juga nggak sehat pikir saya. Jadi saya bangun tuh, saya ambil tas, saya ambil motor. Ternyata di starter motor jalan, alhamdulillah masih jalan. Jadi saya nyalain lampu, ternyata bener ini makam semua, makam yang tadi saya lewati tadi pagi. Saya nggak habis pikir, badan berangkat kan saya ngehindarin makam. Ketemu satu keluarga, ya mungkin dibawa ke makam ini. Makam besar, ini kelihatan beberapa orang dijadikan satu nih. Jadi logika saya apa makam ini nih orang yang ngajak saya, kemungkinan karena pikir saya ini keluarga ini bukan manusia gitu ya. Udah saya nggak ambil peduli lah, saya ambil motor, saya jalan sampai nabrak gundukan karena nggak jelas tuh, gerimis masih waktu itu, angin masih. Nah dalam menyetir motor itu saya lihat beberapa makhluk, banyaknya pocong, saya banyak lewat kanan kiri, ada yang ngegantung. Saya akhirnya baca-baca nggak peduli lah, saya yang penting pulang itu niat saya. Saya pelan-pelan motor sampai nabrak Nissan, sampai berjatuh, bangun lagi saya tuh. Kayaknya berputar-putar aja tuh, nggak pernah ketemu jalan keluar. Tapi semangat saya terus, saya harus berani, harus bergerak. Udah berapa ya, mungkin nggak tahu lah, saya nggak lihat jam karena nggak kelihatan. Pas beberapa langkah saya ngelihat dari jauh sinar-sinar apa senter. Ya Allah, itu kayak si penduduk desa, logika saya yang mencari saya nih. Saya deketin tuh, tapi menghilang lagi. Bukan menghilang sinarnya, sayanya yang berbelok, kayak ada yang ngebelokin tuh. Sampai segotot-gototan tuh. Harus belok tuh tangannya tuh. Jadi saya ngikutin lagi, kesasar lagi. Akhirnya saya lemesin aja, dah biar motor kemana, muter-muter aja tuh kelihatannya, nabrak gundukan kelihatannya, gundukan makam. Pas dari jauh mungkin ngelihat sinar motor saya, manggil tuh dari kejauhan, Mas Ben ya gitu. Itu tuh Mas Ben kata yang center itu. Jadi mereka ngejar tuh, banyak kelihatan ngejar saya sih motornya putar-putar aja kelihatan, putar-putar aja. Akhirnya saya jatuhin diri tuh, kecapean tangan saya jatuhin, udah saya duduk aja biar yang center deketin, tapi motor masih nyala tuh, jadi kelihatan lampu motornya. Mereka mendekati saya, ya Allah, Mas Ben, alhamdulillah aja. Mereka menghampiri saya, banyak sekali, mungkin ada 15-20 orang tuh. Di situ ada Pak Polo, kepala desa juga, nepuk, alhamdulillah Mas Ben selamat, Mas Ben orang Cirebon ya. Mas Ben luar biasa aja, berani aja. Saya tuh kok bawa nama Cirebon, pikir saya tuh. Dari sebelah tuh, ya alhamdulillah orang Cirebon hebat gitu pikir. Saya nggak mikirin gitulah, saya juga udah merasa nggak hebat karena saya udah nggak kuat fisiknya, kecapean, di teror begitu luar biasa saya itu dalam hati. Jadi motor diberdiriin sama orang-orang, saya diberdiriin. Ya saya masih bisa berdiri karena mereka nyebut Cirebon hebat, pemuda Cirebon. Jadi saya tuh termotivasi untuk bangun, untuk bangkit, mau menunjukkan bahwa saya juga hebat itu. Seperti yang mereka sebut itu. Jadi saya kuat tuh berjalan, saya sampai tepuk. Akhirnya saya keluar dari gerbang makam. Alhamdulillah di situ udah banyak orang. Mungkin khawatir, kepala desa punya tanggung jawab lah, dititipin oleh universitas untuk menjaga saya. Jadi dia mencari secara maksimal. Ada 20 orang atau 30 kelihatannya. Terus sampai di sana saya disiram air sama Pak Modin. Kalau Pak Modin tuh kalau di sana ketua urusan agama. Disiram pakai bunga kembang, terus didoain. Terus dia jawab, nggak apa-apa tah Mas Ben. Dia ngajak ngobrol, namanya Mas Ben ya, dari Cirebon ya, untuk negesin apa saya kesurupan apa enggak. Saya jawab, iya, saya Mas Ben dari Cirebon, saya sehat kok Pak, saya gitu. Oh iya, syukur. Jadi saya diiring bawa ke rumah kepala desa.
Di sana sudah berkumpul orang-orang mau nanyain. Dari situlah saya tahu bahwa makam itu makam penuh misteri, banyak kejadian-kejadian aneh. Termasuk mahasiswa sebelum saya, cerita masyarakat itu. Jadi mahasiswa sebelum saya kan pernah KKN di sini gelombang 1. Kalau saya kan gelombang 2 nih. Sampai dipulangkan dari KKN karena setengah gila setelah dia foto-foto di situ. Foto-foto, terus fotonya di-upload, ternyata di belakangnya banyak gambar-gambar di luar teman-temannya. Sejak itu dia stres. Sampai dibawa pulang ke Solo, nggak ikut KKN. Terus katanya sebulan yang lalu masyarakat sini dihebohkan, anak-anak muda nyari burung tuh, satu hilang di makam itu. Besoknya diketemukan dalam keadaan gila, sampai dibawa ke rumah sakit gila di Surakarta, di Solo. Saya baru tahu, waduh, makanya Pak wanti-wanti kepala desa tuh jangan lewat sini kalau udah sore. Jadi saya tahu mereka pengen cerita, mau tahu ceritanya. Ya saya cerita padanya. Saya sampai nanya ke masyarakat situ, Ali Paroso tuh siapa? Paroso tuh menjamu saya, makan, kasih kopi. Mereka kaget semua. Ya Allah, Allahu Akbar. Ada yang kepala desa yang jelas, Paroso itu warga kami dulu 2 tahun yang lalu. Dia bekerja di Jakarta aslinya. Setelah ibunya sakit, dia memboyong keluarganya. Di situ di ujung dusun tuh, yang mau ke dusun atas kan ada bangunan yang kebakar tuh. Itu tinggalnya di situ. Orang tuanya sawahnya banyak. Jadi orang kaya lah. Bangunan itu bangunan paling bagus dulunya. Jadi Paroso itu dari Jakarta pulang ke sini, nemenin ibunya sampai meninggal. Setelah meninggal dia mau nunggu, rencananya sampai 100 hari baru mau pulang ke Jakarta. Beberapa minggu di situ rumahnya kebakaran dari obat nyamuk anaknya tuh. Karena rumahnya jauh dari penduduk, rada jauh. Jadi masyarakat situ nggak bisa sempat menolong karena air juga susah waktu itu, bulan 3 lah, bulan kemarau. Jadi habis tuh, satu keluarga meninggal semua, dikuburkan di makam ini, makam yang lebar itu. Saya baru ingat saya tiduran di makam itu. Jadi korelasinya saya ternyata dijamu oleh satu keluarga yang sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Luar biasa pengalaman saya ini. Pengalaman yang mungkin tidak akan saya lupakan seumur hidup. Ya, begitulah kisah saya. Kisah mistis. Kisah ini mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan. Kesempurnaan hanyalah milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.